Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat walafiat, sehat Pak, ya. walafiat. Ya, seger banget kayaknya Pak ya. Iya, alhamdulillah pindah. Maaf nih Pak. Apakah saya boleh minta waktu sekitar 12 menit Pak untuk berbincang-bincang dengan Bapak? Silakan. Ada kabar apa Intang? Begini Pak, kebetulan saya ada tugas ya Pak dari kegiatan saya, yaitu guru penggerak ya Pak. Yaitu saya diperintahkan atau ada perintah yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah Pak terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Pak. Jadi gini ya Pak, selama Pak Suherman menjadi kepala sekolah SDN Pondok Kacang Timur 02 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin ya Pak, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak ceritakan kepada saya Pak, beserta bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Ada apa Intang? Masalah-masalah yang timbul di sekolah itu ya banyak juga. Salah satu contohnya kemarin tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024. Kita ini sekolah yang hanya menerima 4 kelas ya. Ternyata setelah ada pendaftaran dibuka, itu anak lebih dari 250 kita pendaftar. Nah, di sini kita ada masalah, sedangkan aturan itu hanya 4 kelas aja, sedangkan pendaftar lebih banyak. Nah, sehingga saya memutuskan dengan teman, dengan tim PDB, yuk kita ambil usia tertua terlebih dahulu. Yang paling tua kita ranking semuanya ya, itu baru kita nanti yang bawahnya itu sebagai cadangan atau yang tidak terima. Itu barangkali Pak. Yang kedua, kadang-kadang di masyarakat itu ada aja terjadi pendaftaran dibuka dari tanggal sekian tabel sekian. Nah, pas kita selesai pendaftaran, ternyata ada aja masyarakat yang mau mendaftar. Itu juga dilema juga bagi kita, sedangkan pendaftaran udah ditutup. Nah, yang daftar itu juga kadang-kadang usianya sudah cukup, orang lingkungan sekolah. Nah, di situ kadang-kadang hati nurani kita mau dijadikan peraturan sebagai peraturan yang betul-betul saklek, kasihan dia. Jadi yang bicara itu hati nurani, Pak. Usianya udah cukup, ya dia ada di lingkungan sekolah, kita juga nggak tega, nggak dimasukkan, padahal pendaftaran ditutup. Itu udah masalah bagi kita, ya. Ya akhirnya peraturan itu kita kesampingkan dulu, barangkali itu Bintang. Wah Pak, itu keputusan Bapak sangat solid sekali itu menurut saya Pak ya, bagus Pak ya. Jadi begini ya Pak, dalam modul yang saya pelajari ya Pak di LMS, jadi pendidikan guru penggerak gitu Pak, ada 2 jenis dilema ya Pak, yaitu yang pertama dilema etika, itu merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Kemudian bujukan moral ya Pak, bujukan moral itu kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak nih, bagaimana Pak Suherman mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul Pak ya, mana yang berupa dilema etika dan mana yang bukan bujukan moral Pak? Itu kemarin 2 kasus ya, ini ada satu lagi. Kita pendaftaran itu harus ada persyaratan, kakak, ada akte itu mungkin ya. Sedangkan anak kita kan ya orang tua kadang-kadang aja di masyarakat nggak punya akte, usia udah cukup. Nah, peraturan itu kadang-kadang kita kesampingkan dulu deh, Penta. Ya, peraturan kesampingkan dulu. Yang sehingga saya nggak melihat persyaratannya dulu. Kalau anak yang intinya udah 8 tahun, udah usia masuk sekolah, ya udah terima. Jadi peraturan untuk administrasi nanti menyusul itu. Selama ini Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, tentunya keputusan ini saya bicarakan juga dengan satu tim, benar. Saya nggak bicara sendiri, tapi satu tim ada masalah ini saya bicarakan. Nanti kita cari solusi yang terbaik, yang kira-kira enak di dia, enak di kita, tidak memberatkan dia, dan juga kita tidak melanggar aturan yang sudah dibuatkan seperti itu, Pak. Pertanyaan berikutnya ya Pak,
langkah-langkah atau prosedur ya Pak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema tadi Pak? Hmm, saya kumpulkan tim saya, Pak. Ya. Nah, tim PPDB kemarin itu saya kumpulkan semuanya, kita rapatkan semuanya, masalahnya kita urai satu-satu. Ya, misalnya 2 masalah kita urai 2 masalah, 3 masalah kita urai 3 masalah. Ya, kita bicarakan mana yang terbaik. Itu. Oke Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Selama ini yang paling baik saya rasa dibicarakan secara bersama-sama. Bila perlu yang berhubungan yang dalam masuk kasus itu kita undang, kita hadirkan di situ. Kemudian nih Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin edukatif kepada masyarakat ya. Jadi tugasnya bukan hanya sekolah aja barangkali memberikan edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat kita ya mungkin agak sedikit lalai atau abai terhadap informasi-informasi, apalagi sekarang zamannya digital ya. Jadi dia harus datang ke sekolah, harus tatap muka offline, tatap muka ketemu muka. Jadi seperti itu barangkali. Kemudian nih Pak ya, apakah Pak Suherman ini memiliki tata kala atau jadwal tertentu ya Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadwalnya sih nggak begitu ini Pak Intang, kita laksanakan aja. Kalau misal dalam prosesnya perlu jadwal, perlu waktu ya kita siapkan itu. Jadi nggak dibuat aturan-aturan yang baku. Jadi kita bicarakan baik-baik. Tidak ada jadwal ya Pak ya? Ya ada. Jadwalnya ya sesuai dengan proses aja. Kemudian Pak, apakah ada seseorang ya Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Suherman ya Pak ya, atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tadi Pak? Yang mempermudah ya, saya punya tim Bentang. Ya tim itu kita ya maksimalkan. Ya disitulah kita godok masalahnya, kita proses masalahnya sehingga keputusannya didapat secara bersama-sama. Makin banyak pendapat ya makin baik saya rasa keputusannya. Ada Gitu. timnya Pak ya? Iya, ada timnya. Terakhir nih Pak, ya kayaknya dari semua hal yang tadi disampaikan ya Bapak ya Pak ya, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Pelajaran yang saya dapat ya, tiap permasalahan, tiap dilema yang ada di sekolah ini sebagai pembelajaran kita dalam melangkah ya, dalam bertindak, dalam berbuat. Yuk kita cara bersama-sama. Jadi keputusannya diambil secara kolektif, bukan keputusan kepala sekolah. Namun tentunya tentang ya semua akhirnya di ujung kepala sekolah, ya semua saya memutuskan. Tapi hasil keputusan itu atas dasar berbagai macam masukan dan pertimbangan. Gitu. Oh luar biasa nih Pak, saya jadi nambah pembelajaran saya nih Pak. Mungkin kalau nanti seandainya saya jadi kepala sekolah, saya bisa belajar dengan Pak Suherman ya Pak ya. Ya, saya rasa Pak Intang mampu dan sanggup. Sekali lagi Jalan Pak, terus Pak Intang. sekali lagi Pak Suherman, saya secara pribadi terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama, kepada Pak. saya Sama-sama. Pak. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tang. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Ya, kamu gimana, sehat juga? Alhamdulillah saya sehat. Kayaknya sudah lama kita nggak bincang-bincang nih Pak ya? Iya, betul. Maaf nih Pak nih, nggak bisa minta waktu Bapak sebentar Pak. Oh, silakan, ada apa ya? Gini ya Pak, kebetulan saya ngikut kegiatan pendidikan guru penggerak ya Pak. Oh, gitu. Nah saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Pak yang ada di Tangerang Selatan, termasuk sekolah Bapak nih, Pondok Kacang Timur 01 ya Pak ya? Ya, betul. Oke, kira-kira nih beberapa tentang praktik pengambilan keputusan Pak. Kalau boleh saya tahu mengajukan pertanyaan nih kepada Bapak nih, boleh Pak? Oh, boleh, silakan. Jadi gini ya Pak, selama Pak Atang Suherman menjabat jadi kepala sekolah,
di SDN Pondok Kajang Timur 01 ini ya Pak. Iya. Kira-kira nih Pak, adakah masalah yang Bapak hadapi di sini ya Pak, di mana masalah tersebut mengandung dilema etika Pak dalam penyelesaiannya. Jika boleh saya tahu, tolong Bapak ceritakan masalah tersebut dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah itu Pak. Oke, baik. Ya, pertama yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di sini, itu ada beberapa pengaduan dari orang tua murid tentang sikap guru ngajar di kelas, ya kan? Dimana cerita murid ke orang tuanya tuh, ya, sehingga orang tuanya tuh marah, ya kan? Nah, oleh karena itu permasalahan ini kan harus diatasi nih, gimana caranya? Nah, dengan ada laporan gitu kan, tentu saya mengkonfirmasi itu kan ke semua pihak. Saya cek ke kelas, ya kan, gimana apa benar tuh omongannya sampaikan anak itu, atau oleh saya konfirmasi juga dengan gurunya dan juga mengcross dengan orang tua. Nah, suatu saat akhirnya saya panggil lah itu semuanya untuk mengambil keputusan saya bagaimana sebaiknya, kan, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, akhirnya saya kumpulkan semua, ada gurunya, ada anaknya, dan ada orang tuanya. Nah, masing-masing setiap orang itu kita kasih kesempatan bicara, silahkan apa masalahnya, ya kan, masing-masing utarakan semua. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, gitu kan. Itu beberapa permasalahan yang sudah terjadi ini mungkin ada salah paham misalnya, gitu kan. Nah, ini saya putuskan kita sama-sama untuk mengambil solusinya. Ya, artinya itu sama lain mengakui baik itu kesalahan atau mungkin ada yang benarnya juga, ada juga, jadi sama-sama kita mengoreksi masing-masing. Nah, akhirnya dengan ditemukan itu, hanya alhamdulillah bisa teratasi sehingga permasalahan ini berjalan lancar-lancar dengan diatas seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah damai lagi, tidak ada saling main WA di grup dan sebagainya. Wah, panas juga tuh kita dengar. Akhirnya dengan adanya itu saling memaafkan, saling satu sama lain, baik anaknya, baik orang tuanya dan gurunya, sama-sama sekarang alhamdulillah sudah damai kembali gitu. Keputusan Pak Atang nih luar biasa nih, bagus nih Pak. Ya. Jadi gini ya Pak, saya nih sekarang lagi belajar modul 3 ya Pak, modul 3.1 tentang dilema etika Pak. Nah, dilema etika itu artinya kebenaran lawan kebenaran dan juga bujukan moral. Kalau bujukan moral itu kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang muncul ini Pak? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang bukan merupakan bujukan moral gitu Pak? Bapak identifikasikan seperti apa Pak? Jadi kalau masalah etika moral kan artinya berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh seorang, kan, yang seharusnya sih melakukan yang begini tapi dia langgar, ya kan, etika, misalnya etika guru, misalnya kan dia melanggar kode-kode yang harus dilakukan oleh guru tapi dia langgar, ya kan, gitu. Nah, dengan etika moral juga kan itu salah satu bentuk keadaan kita, sikap kita tentang mental orang itu, kan, untuk gimana harus kita lakukan atau gimana kita juga identifikasinya. Deh, kita lihat dari sehari-hari apa yang dia lakukan, seperti dari situ identifikasinya kita lihat dia yang dilakukan apa, bersifat berkaitan dengan apa, sifat namanya etika, disifat dengan moral kita, dengan sikap bisa fisik juga, karena ada kaitan juga tuh, ada ketiga itu, tiga-tiganya ada masalah moral, fisik juga, lingkungan ini kan mempengaruhi juga. Dari situ saya identifikasi ini termasuk moral nggak, misalnya etika guru, kita guru misalnya ketika mengajar di sekolah, misalnya dia dengan sikapnya arogan misalkan karena dia mentang guru, kayak zaman dulu kan anak langsung dijewer aja kan misalnya, atau digambar aja kan. Kalau dulu mah, sekarang dulu mah boleh-boleh aja kan, memang zamannya gitu kan. Pas sekarang kita baru pegang kupingnya udah ngadu anaknya di aniaya kan gitu, atau apalagi dicubit gitu, oleh penganiayaan. Sekarang berlaku dengan adanya perlindungan anak gitu kan, ada undang-undang perlindungan anak gitu, anak kita harus dilindungi dalam hal itu, hal
seperti itu. Mungkin itu beberapa hal. Selama ini Pak Kang Suherman nih bagaimana ya menjalankan pengambilan keputusan tadi ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak yang sama-sama benar Pak. Jadi sama-sama benar itu bagaimana Pak Koto? Mengambil yang mana Pak itu? Ya, kalau yang kita sama-sama benar ya, kayak hal-hal yang kejadian terjadi, ya kita tentunya kita ambil dulu kebenaran itu yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi bukan hanya kepentingan diri pribadi. Jadi kita lihat nah, walaupun sama-sama benar nih, tapi mana banyak kepentingannya. Kalau mau masuk kepentingan orang banyak, ya kita dulu ke orang banyak daripada yang pribadi gitu yang saya alami. Kalau kita boleh. Kemudian nih pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah tadi Pak? Ya, tentunya saya tadi kan sudah saya katakan, tentunya kalau melihat suatu masalah apa itu yang terjadi, kita pertama kan setelah kita mengerti permasalahan apa, identifikasi dulu tuh masalah apa itu, apa berkaitan dengan sikap guru, berkaitan cara mengajar atau hubungan masyarakat dan sebagainya kan. Nah, setelah itu sudah ketahuan permasalahannya. Nah, ada orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan itu kita konfirmasi. Jadi dengan ada konfirmasi, tahap berikutnya konfirmasi tentang masalah yang sedang berjalan. Ya, sudah konfirmasikan, kita temukan semuanya, kita bicarakan, kita pecahkan masalah bersama untuk bagaimana solusi yang terbaik supaya permasalahan ini bisa clear gitu caranya. Oke Pak, kemudian nih Pak, hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan dari kasus tadi Pak? Hal yang efektif. Iya Pak. Tentunya ya kalau kita yang paling efektif untuk mengatasi masalah itu langsung kepada orang-orang yang terlibat, tidak mendengarkan omongan orang lain gitu. Apalagi sekarang di medsos kan, pendapatan medsos juga kan, jadi kita permasalahan itu langsung ke orang yang bersangkutan sehingga efektif itu. Kalau cuma kita pendapat orang dan tanpa melihat atau mengecek langsung atau mengonfirmasi orang tersebut, tidak akan ada titik temunya. Makanya dengan saya langsung ke tempat orang-orang yang melakukan salah. Kemudian nih Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan kasus dilema tadi Pak? Tantangannya Pak ini? Ya kan pasti tantangan kita kan ada beberapa masalah kepentingan ya. Kita nih mau bela siapa nih? Bela guru, bela anak atau orang tua kan? Jangan saya di sekolah kan pasti sisi kita harus melindungi juga gurunya, nggak mau gurunya dijelek-jelekin orang tua kan. Jangan kita juga menghargai juga sih orang tua kan, apalagi zaman sekarang kata orang tua dengan adanya perkembangan medsos ini gampang aja menyebar luaskan berita tentang cara ngajar guru misalnya kurang pas misalnya itu menyebarkan itu satu kita pikiran gimana kan. Jadi dilema juga kita kadang gitu ya. Tentunya hal itu kita ambil keputusan yang terbaik lah gitu kan, kita melihat kepentingan semuanya gitu dengan cara, makanya dengan adanya konfirmasi satu sama lain kita jalan solusinya seperti itu. Jadi tantangan yang kita kemudian yang pertanyaan berikutnya ya Pak ya, apakah Bapak Kang Suherman ini memiliki tata ala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus yang tadi Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau memiliki jadwal dulu lah gitu kan, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya tergantung permasalahannya dulu kan. Kalau permasalahan udah tahu, kita tentukan waktu yang tepat, jadi nggak langsung pas satu langsung gerubu-gerubu itu. Kita lihat waktunya, kapan kejadiannya dan di mana permasalahan. Kita lihat ya, cocok lihat situasi dari situasi. Kalau kita langsung kejadian langsung kita tindak aja kan kurang tepat. Jadi kita urut dulu waktunya dan juga waktu ada tempat yang tepat untuk permasalahan itu kita atasinya gitu. Jadi ada jadwal Pak ya? Jadi di prosedur lah dilakukan. Kemudian Pak, adakah seseorang Pak ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema tadi Pak? Apakah ada seorang atau ada faktor-faktor tertentu yang bisa mendukung Bapak untuk mempermudah gitu Pak dalam penyelesaiannya Pak? Ya, tentunya kalau faktor-faktor pendukung ada juga ya, saya kata ada saran-saran dari teman kita perlu juga ya.
ada juga gitu ya. Artinya ini bagaimana cara mengatasinya ya, sebaiknya begini kan pasti ada juga. Di samping ya tentunya utama sebagai kita di pimpinan di sekolah ya keputusan teratas adalah dari saya sebagai kepala sekolah yang harus mengambil keputusan yang tepat, walaupun memang kita mengambil juga beberapa pertimbangan dari teman-teman yang lain gimana cara mengatasinya begitu, pasti ada. Aduh, Pak, luar biasa Bapak pengalamannya Pak nih. Ini pertanyaan terakhir ya Pak nih. Ya, Dari ke semua yang tadi kita bicarakan ya Pak ya, pembelajaran apa yang Bapak Kang Suherman dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tadi Pak? Pengalaman seperti apa refleksinya Pak? tentunya yang saya ambil hikmah dari semua permasalahan terjadi, kemudian juga cara kita mengatasinya itu kan tentunya memang hidup di dunia khususnya di pendidikan ini pasti ada saja satu permasalahan yang terjadi. Namun permasalahan itu bukan harus kita tinggalkan, tapi harus kita hadapi dan kita selesaikan itu. Ya pasti ada saja kesalahan dari guru atau mungkin hal-hal prosedur cara ngajar, pasti ada orang manusia itu sifat ada kekurangannya. Nah jadi hikmahnya dari situ bahwa memang kita dalam memimpin suatu sekolah ternyata tidak mulus-mulus saja, ternyata pasti ada tantangannya yang harus kita hadapi. Tapi tantangan masalah itu bukan harus kita tinggalin, terus kita maju, kita dekati, kita atasi bersama gitu. Bukan cari kabur aja, ada masalah kabur aja, bukan. Terus kita justru dengan kita hadapi, kita selesaikan lah gitu yang paling baik. Tidak, emang kalau kita hidup di dunia ini pasti ada saja permasalahan gitu. Pasti justru itu dengan ada permasalahan kita berkembang gitu lah, gitu di antara. Pak Akang, saya terima kasih banyak nih Pak. Bapak pengalamannya luar biasa buat saya Pak. Siapa tahu nanti saya jadi kepala sekolah ya Pak, saya bisa belajar sama Bapak ya Pak ya. Bisa, boleh. Jadi mohon maaf sekali lagi dan terima kasih banyak kepada Bapak Kang Suherman telah menyempatkan waktu berdialog dengan saya ya Pak. Semoga saya selalu ya Pak. Amin. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gimana Pak Sahin kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Saya sehat Pak, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah Pak, ya kira-kira nih saya boleh nggak minta waktu Bapak sebentar aja, sekira 12 menit Bapak untuk berbincang-bincang dengan Bapak, boleh Pak? Insya Allah boleh. Iya Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab apa yang ditanyakan. Gini ya Pak, saya ini kebetulan saya ngikut CGP Angkatan 8 ya Pak, Kota Tangerang Selatan. Nah, Ya. saya dapat tugas nih Pak, ceritanya Pak, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di Tangerang Selatan Pak. Ya. Nah, alhamdulillah saya bisa datangkan tempat Bapak ini, yaitu SDN Pondok Kacang Timur 04 ya Pak. Iya, Nah, betul. dengan Pak Sahrin saya Pak ya. Betul. Betul. Boleh Pak ya? Silakan Pak. Boleh dengan senang hati. Ini tentang pengambilan keputusan Pak. Nah, judulnya nih Pak ya, materi saya Pak. Nah, pertanyaan pertama nih buat Bapak nih ya Pak. Ya. Selama ini Pak Syahrin ini menjabat jadi kepala sekolah di SDN Pondok Kacang Timur 4 ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, ada tidak masalah yang terjadi di sini Pak ya? Kemudian kalau ada, misalnya saya pengen tahu dari Bapak masalah apa dan bagaimana Bapak cara mengatasi tersebut Pak. Selama ini sih masalah yang terjadi secara besar nggak ada. Cuman istilahnya dalam mengambil kebijakan, misalnya masalah ya tentang PPDB, tentang kelas 6 yang melibatkan masyarakat, biasanya kita ambil bersama dengan komite masyarakat dalam forum rapat. Jadi dalam kebijakan itu kita tidak bisa, dalam arti nggak nggak otoriter, kita harus berkolaborasi antara ketiga elemen tadi, kita sinergi gitu. Jadi setelah kita rapat, ambil keputusan yang terbaik, baru kita ambil kebijakan terbaik. Kira-kira keputusannya apa Pak dari masalah itu? Ya, masalah apa nih? Masalah PPDB atau apa gitu? PPDB. Ya, PPDB kan selama ini yang mencuat di masyarakat dan di wartawan biasanya masalah seragam ya, Bapak Ibu yang lainnya. Paling juga yang tahu itu banyak selama ini masih berkisaran itu seragam gitu. Dan dari pemerintah kan kita
sudah tercover di Bosnas, sedangkan identitas sekolah tidak ada biaya untuk itu atau kurang lah gitu. Makanya kita perlu ada solusi penambahan dana untuk membiayai identitas sekolah, sehingga kita ngambil kebijakan untuk mengambil itu. Kita sudah tadi kita adakan musyawarah dengan masyarakat. Apabila mereka setuju kita lanjutkan, namun bila mereka tidak setuju kita juga tidak memaksakan gitu kan. Ini adalah untuk kepentingan mereka bersama, kita bersama begitu Pak. Jadi dalam kebijakan ini saya tidak otoriter, kita harus bukan kita ya, saya mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat Pak. Menurut saya itu keputusan Bapak itu udah luar biasa ya Pak ya, karena melibatkan beberapa pihak Pak ya, jadi tidak sendiri memutuskan ya Pak ya. Iya. Itu luar biasa Pak tuh. Jadi gini Pak Syahrin ya, saya ini sedang mempelajari modul 3.1 yaitu tentang dilema etika Pak. Iya. Dilema etika itu artinya permasalahan atau kasus benar lawan benar. Nah, biasanya itu individu lawan kelompok ataupun kelompok kecil lawan kelompok besar ya Pak, ataupun kesetiaan peraturan lawan kesetiaan, ataupun jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, kalau bujukan moral itu Pak ini benar lawan salah gitu. Nah, yang akan saya tanyakan ke Bapak nih ya, jadi bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus tadi tentang PPDB kali Pak ya? Seperti apa Pak? Ini masalahnya masalah apa ya? Masalah tadi itu Pak, yang satu yang Bapak tadi seragam tadi Pak ya? Seragam, gimana caranya Bapak identifikasinya lah Pak gitu? Oh, yang pertama identifikasinya untuk masalah seragam itu biasanya item-item yang kita berikan kepada masyarakat dengan harga yang disepakati, kemudian mereka menilai nih masing-masing item berapa. Nah, sehingga antara keinginan masyarakat dengan maunya sekolah dipadukan begitu. Nanti kalau udah ada kesepakatan setelah tadi dibilang identifikasi tadi, nah setelah kita udah teridentifikasi kedua-duanya ya, menemukan titik sepakat, barulah di situ kita menentukan kebijakan yang berlaku. Jadi kedua belah pihak harus merasa ada kenyamanan gitu ya. Jadi kedua pihak dilibatkan ya Pak ya? Iya, nyaman. Tidak ada merasa unsur paksa, nggak ada paksaan lah. Sekolah nggak memaksakan, kemudian masyarakat juga tidak merasa terpaksa. Dan itu pun memang tidak dipaksakan. Yang mau silakan, yang nggak pun nggak apa-apa. Gitu. Karena ini sifatnya sukarela. Selama ini Pak Syahrin ya, sebagai kepala sekolah ya Pak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tadi Pak ya? Terutama kasus-kasus yang tadi itu Pak, bagaimana cara Bapak menjalankannya Pak? Gitu. Nah, untuk menjalankan yang tadi kita musyawarahkan itu, saya di sini selalu membentuk panitia Pak. Nah, jadi dalam kegiatan PPDB misalnya kita nggak bisa berjalan sendiri, kita ada panitia gitu. Jadi beberapa orang guru kita libatkan sebagai ketua, kata dan anggota untuk mengerjakan kebijakan yang telah kita sepakati tadi, sehingga tidak ngambang lah, semuanya terfokus ke satu titik sehingga bisa dicek keberadaannya gitu Pak. Jadi misalnya ya, ada pemasukan dia juga ketahuan berapa masuknya, ada pengeluaran berapa pengeluarannya, dan akumulasi semuanya bisa tercover dan kelihatan. Ya jelas di situ tidak ada simpang siur antara panitia dengan pimpinan. Kemudian Pak, kira-kira hal-hal apa saja nih yang menurut Bapak efektif Pak dalam pengambilan keputusan kasus tadi Pak? Maksudnya? Langkah yang lebih efektif gitu Pak? Yang lebih efektif, yang lebih simpel maksudnya? Iya Pak. Yang lebih simpel tadi kita tentukan dari misalnya dalam menentukan kebijakan, dalam menentukan jumlah ya, kita menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan misalnya. Nah itu biasanya di kita ini sesuai dengan, maaf ya, kalau orang bisnis belanjanya berapa, nah kemudian kita tawarkan ke masyarakat berapa, kemudian dari selisih antara belanja dan penjualan kan itu pasti ada selisih ya. Nah kalau nggak selisih nggak mungkin kita bentuk panitia. Nah gitu, tujuan kita biar nanti sekolah juga ada istilahnya wirausaha gitu ya.
Jadi ini masuk wirausaha kepala sekolah terhadap PPDB yang melibatkan panitia gitu, dan itu pun menurut saya tidak menyalahi aturan karena kita berkolaborasi dengan masyarakat. Kalau masyarakat setuju kita lanjutkan, namun kalau masyarakat tidak setuju itu tidak dilanjutkan. Sedangkan kita tidak menjual seragam loh, karena seragam yang ada misalnya sekarang merah putih ya kan, seragam pramuka yang ada di pasaran kita nggak menjual, kita hanya menjual kepada masyarakat itu yang merupakan identitas sekolah yang tidak tercover oleh seragam tadi. Dari kegiatan tadi Pak ya, hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Kira-kira apa itu Pak? Ya, tantangannya banyak sekali di sini ya, terutama kita menghadapi masyarakat yang heterogen ya. Di sini tidak masyarakatnya kita menengah ke bawah, sehingga tantangannya berat sekali, terutama masalah ekonomi. Itu ada tentukan semurah mungkin seragam, identitas sekolah yang kita tawarkan kepada masyarakat, masih saja masyarakat banyak yang tidak membeli. Nanti itu ujung-ujungnya nanti kalau nanti ada uang yang tersedia dana Bosnas yang mungkin masih bisa dilibatkan ke sini, nanti ada subsidi silang kita. Jadi ada dana Bosnas yang kita berikan kepada masyarakat miskin untuk memberikan baju cuma-cuma. Itu pun sangat selektif sifatnya Pak. Jadi dia semua hanya beberapa saja yang memang benar-benar masyarakat ini tidak mampu. Oke Pak. Apakah nih Bapak tadi yang ada permasalahannya Pak? Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus tadi Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak ada jadwal-jadwal tersebut? Oh iya, tentu kita ada rencana, punya program dong. Tidak mungkin hari itu terjadi, hari itu kita selesaikan. Tentunya nggak seperti itu. Kita punya jadwal pertemuan dengan orang yang bermasalah tadi, kemudian kita bikin kesepakatan bagaimana baiknya, memang mampunya berapa dan tidak mampunya bagaimana. Andai kata sampai akhir tidak mampu, ya solusi terakhir bilang tadi gitu. Jadi penyelesaiannya tidak langsung begitu ya. Jadi ada proses sehingga kita dalam menyelesaikan itu tidak menyesal kemudian hari gitu istilahnya. Tidak menyesal. Karena kita udah punya rencana, punya program, ada penyelesaian, kemudian insya Allah mudah-mudahan dengan seperti ini ya nanti ada yang win-win solution, ada juga yang memang benar-benar kita bantu gitu. Jadi nih Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tadi Pak? Kira-kira siapa Pak? Atau faktor apa gitu? Dalam mengambil kebijakan keputusan, terutama masalah PPDB mengenai tadi identitas sekolah, kita selalu berkolaborasi dengan dinas, menanyakan kepada Pak Kabid, terutama bidang SD ya, ini bagaimana, kemudian juga bagaimana solusinya. Setelah ada arahan dari beliau-beliau, kita baru bisa melaksanakan yang kita lakukan. Karena tidak mungkin suatu lembaga atau sekolah tidak punya identitas, pasti punya identitas yang itu memerlukan biaya. Oleh karena itu perlu adanya musyawarah antara kepala dinas bidang SD, sekolah, dan masyarakat. Ketiga item ini atau ketiga lembaga ini kita harus sinergi dan bekerjasama untuk menentukan arah kebijakan sekolah. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, ini semua kegiatan tadi kita bahas bersama ya Pak. Pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil dari pengalaman tadi Pak untuk keputusan dilema tadi Pak? Refleksi seperti apa Pak? Untuk masalah yang kita hadapi ini tentunya ke depan dengan adanya kasus-kasus hampir tiap tahun ya ada kendala seperti ini, dan biasanya setelah ada penyelesaian ini kita diambil kesimpulan bahwa karena ini kejadiannya hampir rutin, maka kita ambil definisi atau kesimpulan bahwa kita harus punya kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tetapi mereka nggak mampu. Itu perlu ada solusi dari kita antara kepala dinas dan sekolah untuk menentukan arah kebijakan yang bisa menguntungkan dan membahagiakan semua peserta atau stakeholder yang ada di sekolah kita ini Pak. Saya perhatikan Bapak pengalamannya luar biasa bagus Pak. Alhamdulillah. Jadi, ya mau pengalaman itu doang. Jadi sama sekolah memangnya tiap tahun selalu ada kendala dan ada masalah yang belum kita hadapi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Syahrin atas waktunya bisa berdialog dengan saya Pak. Ini sama-sama Bapak. Pelajaran berharga buat diri saya Pak. Siapa tahu nanti seorang pemimpin
saya bisa belajar banyak dengan Bapak ya Pak. Ya, Nah, Pak, sama-sama. kemudian semoga Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak